Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Kaguya Sama wa Kokura Setai. Anime ini rilis tahun 2019. Genrenya komedi, psikologikal, romance, school, sama seinen. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Film diawali dengan dua anak sekolah bernama Kaguya Shinomiya dan yang laki bernama Shirogane. Mereka berdua wakil dan ketua OSIS yang berada di sekolahan super mewah yang dikhususkan buat orang-orang kalangan atas. Shinomiya salah satunya yang keluarganya begitu kaya raya. Beda dengan Shirogane yang malah memiliki keluarga yang biasa-biasa aja. Mereka berdua menjadi pusat perhatian para murid yang ada di sana, terutama masalah cinta, apa mereka itu pacaran atau enggak, karena terlihat sangat serasi. Pas di ruangan OSIS, mereka berdua merasa aneh dengan omongan murid-murid itu. Ya walaupun Shirogane sama Shinomiya kagak ada apa-apa, tapi Shirogane merasa kalau Shinomiya pasti adalah rasa suka sama si Shirogane. Dia akan menunggu si Shinomiya mengeluarkan undeg-undegnya. Sementara itu Shinomiya malah merasa kalau dia kagak level suka sama Shirogane yang jauh banget, tapi dia akan memberikan kesempatan bila dia bersujud minta-minta sama si Shinomiya. Di sini kita bisa lihat kalau kedua orang itu memiliki harga diri buat mengungkapkan perasaan mereka. Makanya kedua orang itu sering saling memancing. Setengah bulan berlalu ketika mereka berdua lagi nugas, di situ ada cewek sekretaris OSIS bernama Fujiwara. Dia menawarkan tiket nonton kepada Shirogane. Di situ dia menerimanya karena lagi kosong. Pas mau ngajak si Shinomiya, Fujiwara memberitahu kalau semisal nonton berdua itu macam orang yang lagi berpasangan. Lantas Shirogane keceplosan, udah ngomong begitu. Dia udah kehilangan harga dirinya, dia mencari cara buat menyangkalnya. Lalu dia memutuskan buat benar-benar mengajak si Shinomiya. Dia kagak perlu mendengar omongan orang lain. Lantas kini Shinomiya yang harus memilih iya atau enggak. Dia kalau nolak, usaha dan rencana yang dia susun semua sia-sia. Dan juga ini kesempatan bagus buat bisa nonton bareng. Terus si Fujiwara nyamber, menyarankan untuk menonton film lain. Lantas kedua orang itu gak bisa berpikir lagi harus gimana dan ngeblank gitu aja. Mereka harus makan yang manis-manis, kebetulan ada manju di situ. Tapi sama si Fujiwara diambil. Duel kali ini kagak ada yang. Terus hari selanjutnya si Shinomiya mendapatkan surat cinta dari seseorang. Dia keluar-keluar di ruangan. Shinomiya bakalan ketemu dengan orang yang menulis surat itu. Tapi Shirogane merasa kalau Shinomiya gak bakalan menerima semudah itu untuk ketemuan sama laki-laki. Tapi dia benar-benar yakin kali ini. Lalu Shirogane tidak memperbolehkannya karena itu perlakuan yang tidak baik. Bisa aja dia dilaporkan ke guru dan nanti bisa dikeluarkan dari sekolah. Shinomiya kagak peduli mau dikeluarkan juga karena dia akan menjadikannya cinta sejati. Alhasil Shirogane memberitahu kalau dia akan mengatakan cintanya asalkan dia kagak pergi. Lantas si Shinomiya jadi baper digituin, tapi itu cuma akal-akalannya aja. Kalau cinta sejati gak bakalan mikir dengan orang lain lagi. Di situ dia beneran mau pergi dong. Kirain yang ngalangin si Shirogane. Taunya si Fujiwara yang kagak mau ditinggalin sama si Shinomiya. Kali ini Shirogane menang. Terus hari selanjutnya Shirogane membawa sebuah bekal buatannya yang bawaan dari kakeknya yang ada di desa. Nampak si Shinomiya baru melihat bekal seperti itu. Secara dia itu yang masak, ada koki yang menyiapkan. Tak lama datang Fujiwara, dia pengen mencobanya. Alhasil sama Shirogane dikasih. Lantas Shinomiya kaget kalau Fujiwara dikasih. Dia auto kesel di situ. Dia pun pengen sebenarnya. Dia memasang wajah udah macam marah gitu. Si Shirogane melihat itu kalau Shinomiya sedang merendahkan makanan buatannya. Alhasil dia mengeluarkan sebuah kuah miso gitu. Dan Fujiwara nyoba lagi yang membuat Shinomiya tambah kesel. Dia gak bakalan nganggap dia teman lagi. Besoknya si Shinomiya membawa bekal kelas atas alias mahal-mahal. Dia berharap Shirogane mau menukar bekalnya sama dia. Tapi nyatanya kagak. Kali ini dia bawa makan macam biasa. Dan sama sekali tidak minta makanan yang Shinomiya bawa. Dia mencoba memberikan kode, tapi Shirogane merasa kalau Shinomiya merendahkan bekal yang ia bawa. Tapi dia tetap gak mau ditukar, alhasil dia lemas.
Pas nanyain bekal yang Fujiwara bawa, ternyata itu bekal yang si Shirogane buat. Makin tambah kesal aja dia ya kan. Apalagi si Shirogane, dia langsung cepat-cepat menghabiskan makanannya itu lalu pergi. Dia gagal lagi untuk makan makanan si Shirogane, tapi di situ Fujiwara memberikan sosisnya. Yang membuat si Shinomiya kini menjadi positif lagi, yang sebelumnya Shinomiya nganggap si Fujiwara itu bukan manusia. Dengan begini Shinomiya yang menang. Singkat cerita di mana si Shirogane mempunyai HP baru dan di dalamnya udah ada lainnya. HP udah jadi alat yang penting bagi anak SMA. Di situ si Fujiwara meminta ID-nya. Di situ Shirogane berharap kalau si Shinomiya bakalan minta juga. Tapi dia udah menyadari terlebih dahulu. Dia terus menahan sampai si Shirogane meminta ID-nya. Terus si Shirogane melakukan rencananya, yaitu dia mengganti foto profilnya dengan foto sewaktu ia kecil, yang membuat Shinomiya pengen lihat. Soalnya dalam 3 menit fotonya itu bakalan diganti lagi. Lantas Shinomiya mencari cara buat supaya bisa melihat. Kalau meminta ID-nya berarti dia kalah. Jadinya dia menggunakan cara lain, yaitu dia pura-pura menangis. Supaya biar kelihatan kagak ditemenin gitu. Alhasil rencananya itu membuahkan hasil. Si Shirogane kelepasan menunjukkan ID dan fotonya walaupun sebentar. Tapi Shinomiya udah bisa merekamnya. Shinomiya udah kagak perlu lagi minta ID-nya. Ini tinggal si ketua mau gimana. Dia terus memutar otaknya. Pas Shinomiya mengeluarkan HP-nya, Fujiwara baru ingat kalau HP Kaguya kagak ada aplikasi lainnya. Secara HP-nya jadul. Di situ mereka debat sampai akhirnya tukeran alamat email. Setelah itu si Fujiwara udah memikirkan buat liburan musim panas nanti. Dia punya rencana buat liburan nanti. Shirogane sangat menginginkan untuk ke gunung. Karena pasti seru aja banyak orang, apalagi malamnya mereka bisa melihat bintang-bintang. Dan sambil memikirkan bersama si Kaguya di sana. Namun Kaguyanya sendiri dia mau ke laut. Shirogane sangat benci laut secara dia kagak bisa berenang. Shirogane menolaknya walaupun Kaguya yang kaya bakalan memfasilitasi semuanya. Biar kelihatan enak. Si Shirogane tetap kagak mau. Kalau liburan ke gunung pasti banyak serangga. Hal itu membuat si Shirogane ketakutan. Jadi dia ikut ke laut aja. Tak lama pas si Fujiwara mau ada rencana beli bikini. Karena yang lama udah kekecilan, si Kaguya berubah pikiran. Takutnya nanti si Shirogane membanding-bandingkan opainya sama si Fujiwara. Yang sangat jauh banget, jadi dia mending ke gunung aja. Alhasil mereka berdua kebalik dah keinginannya. Jadi Fujiwara lah yang akan memutuskannya. Kalau dipikir-pikir dia pengen main ke gunung. Yang mana yang dia inginkan gunungnya itu sangat horor. Yang membuat mereka berdua akan memikirkannya lain kali. Singkat cerita ada temennya si Shirogane datang mau curhat tentang cinta. Karena dia melihat kalau si Shirogane itu veteran soal percintaan. Nyatanya dia belum pernah yang namanya pacaran. Karena kagak mau jadi bahan omong orang, dia pura-pura ngerti aja. Orang itu suka dengan cewek, cuma masih bingung harus nembak atau temenan dulu. Di sisi lain si Kaguya lagi nguping. Mereka berdua ternyata udah akrab. Ditambah lagi si cewek pernah ngasih cokobol sama si cowok. Udah pasti kalau itu coklat buat pertemanan. Tapi si Rogane punya pandangan lain kalau itu si cewek udah suka sama si cowok. Cuma ada permasalahan lain, yaitu si cewek kemarin menjelek-jelekan si cowok karena jomblo. Si Shirogane mempunyai sisi lain. Kalau mungkin cewek itu lisan sama hatinya beda. Emang iya dia ngomong seperti itu tapi gak tahu hatinya. Di situ si cowok merasa pede, lalu si Shirogane memberitahu cara untuk menembaknya. Dia pun ke arah pintu dan mengagetkan si Kaguya di situ. Shirogane menembak yang membuat Kaguya yang ada di situ baper. Lantas si cowok merasa takjub sama si Shirogane. Dia nganggap kalau si Shirogane itu pernah menaklukkan hati si Kaguya. Di situ dia klarifikasi kalau mereka kagak pacaran. Dan salahnya dia karena kagak tahu dia memuji si Kaguya di sana. Yang membuat si Kaguyanya jadi seneng gitu. Datang Fujiwara pun dia masih senyum-senyum sendiri. Semenjak kejadian itu si cowok ternyata berhasil pacaran sama cewek yang dia incar. Berkat caranya si Shirogane. Kini si Kaguya yang udah dengar pernyataan si Shirogane tentang si Kaguya, kini dia full senyum. Singkat cerita para guru telah mengamankan buku-buku dewasa yang anak sekolahan bawa.
Di situ si Fujiwara kaget, isinya begituan yang pastinya kagak cocok buat anak sekolah. Tapi di situ Kaguya merasa kalau itu aman-aman aja secara mereka udah SMA. Dan harus tahu itu, apalagi di situ hampir 34% anak sekolah pernah melakukannya. Berarti di antara mereka bertiga pasti ada salah satu yang pernah. Di situ Kaguya katanya pernah melakukannya, bahkan baru-baru ini. Dia melakukannya dengan keponakannya yang baru lahir, coy. Gila gak tuh? Lantas kedua orang itu kagak ngerti lagi. Kaguya nganggep kalau Fujiwara pun udah melakukan itu dengan anjingnya. Pikiran si Kaguya udah kemana-mana, dia pura-pura dewasa di situ, yang membuat yang lainnya harus cepat-cepat dapat pacar. Cuma di situ si Rogane mulai ngerti sesuatu, terus dia menanyakan apa yang dimaksud melakukan itu yang si Kaguya tahu. Yang ternyata yang dimaksud adalah kisean. Lantas mereka berdua langsung terdiam. Secara si Kaguya diajarin sama keluarganya cuma nyampe itu doang, kagak lebih. Alhasil sama si Fujiwara diperjelas. します。するとしちゃってけどもの Setelah diberitahu dia baru sadar dan si Rogane langsung jantungan. Setelah itu si Kaguya dan si Rogane belum pulang karena masih ada kerjaan. Fujiwara dan Ishigami pun udah pada pulang duluan, tinggal mereka berdua. Si Rogane merasa kalau Kaguya saat ini udah banyak perubahan. Yang dulu mungkin jutek, kali ini mungkin karena udah lama bareng-bareng jadi si Rogane tahu banyak tentang si Kaguya. Di situ Kaguya mau si Shirogane membuktikannya dengan memberikan 20 pertanyaan clue yang nantinya Shirogane jawab. Terus karena si Shirogane katanya udah tahu banyak, jadi 10 pertanyaan clue aja. Shirogane menerimanya. Lalu mereka mulai bermain di situ. Awal-awal belum terjadi sesuatu yang aneh. Pas ke pertanyaan ke-7 dan seterusnya mulai aneh. Dimulai si Kaguya yang makin malu-malu dan si Shirogane yang makin yakin kalau yang dimaksud si Kaguya adalah dia. Sampai akhirnya ke pertanyaan ke-10 yang sangat memberikan langsung pertanyaannya ke dia. Dan katanya iya, Shirogane udah makin yakin kalau Kaguya menyukainya. Tapi setelah dipikir-pikir ada yang aneh. Pas disuruh menjawab, Shirogane menjawab anjing punyanya si Fujiwara. Dan jawaban tersebut benar karena semua kriteria yang disebutkan semuanya mirip banget. Setelah itu si Kaguya selama ini selalu diantar mobil kemana-mana. Belum pernah yang namanya jalan bareng atau jalan kaki. Esoknya kebetulan mobil yang sering dipakai itu ada kucing di mesin mobilnya yang membuat terganggu. Jadi Kaguya memutuskan buat jalan kaki aja. Dia pun membujuk pelayannya buat nurut sama keinginannya. Alhasil dia sangat gembira bisa jalan kaki. Dia berharap bisa bertemu dengan Shirogane di jalan, biar bisa berangkat bareng. Cuma di perjalanan ada bocil yang nangis. Kaguya awalnya cuek, tapi karena belum ada yang nolong juga, akhirnya dia deketin. Yang ternyata dia ketakutan nyebrang. Jadi Kaguya mencoba menolongnya. Pas udah, dia minta dianterin terus, karena masih banyak seberangan. Dia dulunya ikut kelompok berjalan, jadi kagak takut karena rame-rame. Karena dia kali ini udah naik kelas, jadi kagak ada yang gituan lagi. Dia nangis lagi dah. Kaguya merasa kalau bocil itu belum bisa memecahkan masalahnya sendiri. Jadi dia memberitahu untuk berangkat sama temannya aja, biar kagak ketakutan. Di situ dia mulai sadar. Tak lama temannya ada di seberang, jadilah mereka jalan berdua. Setelah itu sebentar lagi udah mau masuk sekolah. Kaguya udah kagak ada waktu buat ke sekolah lagi. Kalau dia bolos, dia bakalan malu. Dia pengen rasanya berangkat bareng sama Shirogane. Dan kebetulan si ketua datang menggunakan sepeda yang terlambat juga. Karena masih ada waktu dan sebagai OSIS kagak boleh telat, dia mengajak si Kaguya buat pergi bareng. Sejak saat itu Kaguya gak bakalan lupa sama kejadian itu. Singkat cerita mereka coba-coba menggunakan cosplay, terutama Kaguya menggunakan bando kucing. Yang membuat si Shirogane merasa imut melihatnya. Dia mencoba melakukan itu karena para pelajar dari Perancis bakalan ke situ. Shirogane udah kagak kuat lagi melihat keimutan si Kaguya. Dia pun menahan dengan membuat mukanya menakutkan seperti itu. Kaguya udah ngerasa kalau dia kagak cocok pakai gituan. Terus Kaguya juga memakaikan bandonya ke si Shirogane. Di situ si Shirogane merasa kalau dirinya kagak cocok, tapi Kaguya merasa kalau itu sangat imut.
Dia menahan tawa begitu sampai-sampai dia harus menggigit bibirnya sampai berdarah. Kini berdua makin berlawanan, lalu si Kaguya menyuruh untuk memoto si Shirogane, lumayan buat simpanan. Nah di situ juga Kaguya disuruh foto juga, jadinya si Shirogane merasa kalau ini bakalan adil. Dia juga dapat fotonya si Kaguya, cuma pas mau dipoto, mereka berdua memasang muka udah macam mau ngajak ribut. Jadinya kagak jadi, bandonya dilepasin sama si Fujiwara. Setelah itu mereka ada tugas. Para pelajar Perancis bakalan datang minggu depan. Mereka harus siap-siap belanja lagi. Yang membuat si Shirogane males. Di situ Fujiwara ngajakin main game. Kalau kalah bakalan disuruh belanja. Jadi cara mainnya jangan menyebut kata yang mereka pegang. Nah di situ mereka nulis. Lalu menukarnya, jadinya tugas mereka harus mencari cara supaya orang itu bisa menyebutkan tulisan yang mereka pegang. Nah, si Fujiwara tiba-tiba aja nge-beatbox, kagak jelas. Awalnya si Kaguya kagak peduli sama si Fujiwara. Cuma si Fujiwara tiba-tiba sedih karena dia kagak diajakin ngebahas percintaan sama teman-temannya. Lantas si Kaguya yang prihatin menguatkannya, yang justru malah dia yang terkena batunya dan menyebutkan tulisan yang dia pegang. Jadi dia kalah dah. Shirogane merasa kalau Fujiwara udah ditambah lagi dia udah salah menerima permainan yang Fujiwara lebih ngerti. Dia berusaha membaca situasi supaya dia berhasil mengalahkannya. Tapi baru mah mau ngomong dia udah kalah duluan karena menyebutkan tulisan yang dia pegang. Jadinya mereka berdua lagi lah yang harus belanja lagi. Jika cerita di rumahnya, Kaguya merasa kalau dirinya dapat email si Shirogane kagak guna. Sampai saat ini mereka belum saling mengirim pesan, padahal si Kaguya udah nungguin. Dia kagak mau kalau harus duluan. Pelayannya itu menakut-nakuti kalau kagak ngirim pesan bakalan keburu sama si Fujiwara. Kebetulan Fujiwara nelpon tapi kagak ia angkat. Terus si pelayan langsung menelpon si Shirogane dan tersambung. Nampak itu yang angkat bapaknya auto heboh ketika ada yang manggil seorang cewek. Ternyata si Shirogane-nya lagi mandi. Kaguya cuma mau nanyain ketemuan buat besok. Shirogane ngajak jam 11 aja. Ketika mau ditutup, si Shirogane mau ngomong sesuatu, cuma keburu dimatiin. Jadinya Kaguya merasa rugi di situ. Sampai-sampai Shirogane mengirim pesan esoknya, malah hujan dong. Kaguya pengen nyamperin si Shirogane yang pastinya kehujanan. Dan benar saja, dia udah nyampe duluan dan baru aja dapat kabar kalau Kaguya gak bakalan datang. Terus dimulai di mana acara kunjungan para murid sekolahan Perancis. Di situ si Shirogane merasa kalau dia bisa sedikit bahasa Perancis dan cuma belajar di handbook doang. Pas datang siswa, yang ngerti malah si Kaguya. Yang nampak udah lancar, ditambah lagi Fujiwara juga jago berkat keluarganya. Di situ Shirogane merasa kalau dialah yang paling kagak bisa. Di sisi lain ada guru udah siap mau menjatuhkan harga diri si Shirogane. Dengan cara membuat dirinya takut kena mental. Cuma dengan omongan tajamnya aja. Dia adalah Betsy. Dia langsung aja beraksi menjelek-jelekan si Shirogane. Dia yang kagak ngerti cuma bisa senyum yang membuat orang itu merasa kalau si Shirogane itu kuat. Jadi dia diperkencang suaranya. Tak lama datang si Kaguya yang mengetahui kalau si Shirogane lagi dihina. Jadi dia membalas hinaan tersebut sampai dia kena mental. Dia mengakui kalau kekuatan sekolahan Jepang sangat mengerikan. Terus sewaktu acaranya selesai, Shirogane melihat si Kaguya yang nampak malu dengan omongannya. Terus Shirogane memberitahu kalau dia kagak ngerti dengan bahasa Perancis. Dia belajar cuma di handbook doang, tapi dia ngerti kalau yang tadi itu dia sedang dihina. Dia berterima kasih sama Kaguya di situ, udah menolongnya. Kaguya merasa senang dan berbicara entah bicara apaan. Hari itu baju sekolahnya udah pada ganti. Fujiwara senang sekali di situ. Setelah itu ada murid datang ke ruang OSIS untuk bertemu dengan Kaguya. Dia mau meminta solusi percintaan sama si Kaguya. Karena OSIS membantu dalam hal apapun, jadi Kaguya mau mendengarkan. Ternyata permasalahannya cewek itu pengen putus sama pacarnya. Lantas Kaguya jadi bingung, dia belum pernah pacaran sebenarnya. Jadi dia pura-pura ngerti aja dan gak mau nama dia direndahkan.
Awalnya dia pengen putus gara-gara dia kagak sengaja menerima tembakan orang karena kaget. Makanya sekarang dia kayak malu gitu mau ngobrol juga. Jadi demi kagak nyakitin si cowok dia mending putus. Kaguya menanyakan apakah ada sisi daya tarik dari si cowok itu. Dia pun kagak tahu. Kaguya memberikan contoh yang malah dia menceritakan soal dirinya sendiri. Tak lama datang si Fujiwara. Dia udah mendengar permasalahannya. Dia kali ini bakalan menolongnya. Dia nyuruh untuk membayangkan kalau aja cowoknya pacaran sama yang lain. Karena mereka cemburu berarti ada rasa. Di situ Fujiwara udah macam memaksakan cewek itu untuk terus pacaran. Dan dia pun menyuruh cewek itu untuk melakukan kegiatan masyarakat. Alhasil dia langsung pergi. Setelah itu dia melakukan yang namanya meminta sumbangan bareng pacarnya. Di situ juga si Shirogane membantunya yang membuat Kaguya makin suka sama si Shirogane. Setelah itu nampak Shirogane sedang latihan voli sendirian. Nampak dia kesusahan gitu, sebenarnya dia suka kerja. Olahraga juga, tapi dia gak punya bakat buat jadi atlet, keseimbangannya kurang. Dan di situ kebetulan ada si Fujiwara. Dia belajar bola voli karena ada pelajaran nanti minggu depan. Dia sangat senang sama bola voli. Shirogane nganggep kalau Fujiwara kagak bisa main. Pas dicobain, dia bisa. Shirogane langsung histeris. Fujiwara menawarkan untuk mengajarkannya. Alhasil dia pun menerimanya. Baru mah mulai, udah gagal. Fujiwara menyuruh untuk membuka mata ketika memukul karena tidak bisa terbuka, jadi mereka belajar dari situ dulu dan memperagakan cara menembaknya. Setelah beberapa hari belum juga bisa, tapi karena Shirogane mempunyai motivasi untuk menunjukkan kepada orang yang dia sukai kalau dia itu bisa. Alhasil dia berhasil melakukannya. Dan ketika pelajaran bola voli dilaksanakan, mendadak si Shirogane jadi jago. Setelah itu hari itu turun hujan. Mereka memikirkan kalau hujan gini suka pakai payung berduaan. Kebetulan si Kaguya kagak dijemput karena ban mobilnya kempes. Jadi mau gak mau dia bakalan jalan. Pas mau pulang ada beberapa kemungkinan. Jika mereka pengen satu payung berdua. Yang pertama harus ada yang bawa satu payung. Dan di situ Shirogane dan Kaguya lupa bawa payung. Padahal mereka sebenarnya bawa. Situasinya makin ketarik-tarik karena udah terlanjur bohong, jadi mereka mencari cara supaya kagak ketahuan. Kalau mereka bawa payung, kalau ngaku berarti dia kalah. Shirogane mencoba bertanya, Kaguya kan biasanya pakai mobil, jadi dia kagak tahu. Si Shirogane juga kagak tahu ramalan cuacanya, cuma si Kaguya udah tahu. Kalau si Shirogane itu bawa payung. Yang pertama, dia ke sekolah naik kereta, ditambah kagak bawa sepeda. Jadi kemungkinan dia udah tahu cuaca hari itu. Lantas di situ Shirogane udah kagak bisa ngapa-ngapain. Rencana Kaguya kini berjalan lancar. Cuma rencananya itu diganggu oleh si Fujiwara. Dia meminjamkan payung ke si Kaguya, jadi gagal dah. Alhasil si Shirogane minta setengah aja. Jadinya mereka pulang bareng tanpa ada yang mengaku bawa payung. Singkat cerita, diceritakan anggota OSIS yang lain yaitu Ishigami, seorang bendahara yang belum menampakkan batang hidungnya. Sekalinya nunjukin dia pengen keluar, padahal dia jago banget IT-nya. Jadi dia terpilih menjadi bendahara, cuma dia ngerjain tugasnya suka di rumah. Di situ dia punya alasan pengen keluar, katanya dia mau dibunuh sama si Shinomiya. Shirogane merasa aneh, kejadiannya seminggu yang lalu. Ketika itu Ishigami melihat ada tiket minum kopi di situ. Nah kebetulan mereka berdua lagi ngomongin kopi yang nampak Shirogane belum pernah ke kafe gitu. Pas mau ngajak, kuponnya kagak ada, yang ternyata yang Ishigami ambil. Dia mengancam untuk tidak memberitahu si Shirogane. Terus di hari berikutnya juga pas Ishigami menanyakan perasaannya ke si Kaguya kepada Shirogane, di situ Kaguya kagak mau ngaku. Jadi Ishigami bakalan bilang kalau si Kaguya kagak minat sama si Shirogane. Lantas Kaguya kagak mau dan mencekik si Ishigami di situ. Dimulai dari situ dia menganggap kalau Kaguya itu seorang pembunuh yang udah pengalaman. Tak lama Kaguya datang menggunakan kostum yang menyeramkan. Lantas mereka ketakutan yang ternyata itu cuma kostum buat drama. Terus dia menunjukkan sisi keimutannya yang membuat Ishigami jangan langsung percaya dengan Kaguya.
Tak lama juga muncul Fujiwara yang sama menakutkannya. Di situ Shirogane memberitahu kalau Kaguya kagak mungkin melakukan hal sekeji itu. Dia harus percaya sama rekannya sendiri. Cuma lagi-lagi dia dibuat takut ketika Kaguya mengancam lagi untuk tidak membocorkan rahasianya, yang membuat si Ishigami langsung pulang pengen ke rumah sakit. Setelah itu Fujiwara membaca sebuah buku psikologi yang mana dia memberikan pertanyaan kepada Shirogane tentang kandang kucing muat berapa ekor. Shirogane menjawab 9. Ternyata jawaban tersebut berhubungan langsung dengan anak yang Shirogane mau. Ternyata memang akurat. Terus Fujiwara menanyakan pertanyaannya lagi ketika berjalan di jalan yang gelap dan di belakangnya ada yang nepuk. Siapakah dia? Di situ Kaguya udah tahu jawabannya. Orang yang disukainya. Jadi ini sebagai jawaban jebakan. Kalau aja bisa jawab berarti dia mengakui pernyataan cintanya. Jadi dia pura-pura kagak tahu. Ishigami yang pikirannya kemana-mana langsung memilih si Kaguya. Sedangkan si Shirogane sebenarnya dia juga udah tahu jawabannya. Karena masih gengsi dan gak mau kalah jadi dia menjawab adiknya. Fujiwara memberitahu jawabannya. Jadi Ishigami menyukai si Kaguya. Soalnya dia milih si Kaguya, auto pulanglah dia. Terus pertanyaan selanjutnya. Di situ menuju ke sebuah kebun bunga, seberapa banyak mereka bakalan petik. Di situ Fujiwara cari yang indah. Kaguya menjawab secukupnya. Tapi Shirogane menjawab sebanyak-banyaknya. Pas Kaguya cari jawabannya, ternyata yang dimaksud dari pertanyaan tersebut adalah seberapa banyak cinta yang akan dikasih sama orang yang dia cintai. Lantas si Kaguya kalah di situ. Setelah itu Hayakasa alias pelayannya si Kaguya ternyata masih sekolah. Dia langsung ke ruangan OSIS buat ngajakin pulang. Dia tetap masuk walaupun kagak diperbolehkan. Terus Kaguya melihat penampilan Hayakasa makin trendy dan hampir melanggar peraturan sekolah. Tapi bagi wanita sangat penting berdandan, apalagi orang sekelas si Kaguya yang udah kelas atas. Jadi dia mengajak Kaguya untuk mengecat kukunya yang lagi tren sekarang. Besoknya dia udah dicat dan berharap Shirogane memujinya. Tak lama dianya datang dan langsung masuk. Dia masih malu menunjukkan kepada orang, apalagi Fujiwara udah kepo banget. Jadinya Kaguya langsung mendekati si Shirogane dan mencoba supaya dia menyadari sesuatu dari si Kaguya. Setelah berbagai cara, Shirogane biasa-biasa aja, tapi dalam hatinya kalau Kaguya kini udah mengikuti zaman. Yang mana zaman serba salah, didiemin kasihan, dikoreksi malah dibilang mesum. Jadi dia diam aja kagak ada komentar. Hal itu terjadi ketika Ishigami mencium sampo yang Fujiwara kini baunya berbeda dari yang biasanya. Kini wanginya udah macam bayi. Lantas di situ Fujiwara menyebut Ishigami menjijikan. Dia langsung aja pulang ketika diomongin begitu. Padahal dia cuma mau memujinya. Shirogane kalau memuji juga bakalan begitu, tapi dia punya pemikiran kalau sebenarnya dialah yang malu untuk memuji si Kaguya. Pas pulang Kaguya udah pasrah, semua yang dia lakuin kagak membuahkan hasil, tapi tak lama Shirogane muncul. Dan dia mau memuji kukunya itu, tapi karena malu dia langsung aja pulang. Yang membuat si Kaguya makin greget apa sebenarnya yang dikatakan oleh si Shirogane. Singkat cerita, cowok yang kemarin minta solusi lagi. Ini dia punya permasalahan lagi. Di situ Kaguya menguping. Shirogane udah deg-degan, takut ditanyain hal-hal aneh. Yang ternyata dia cuma pengen megang tangan pacarnya doang. Udah 1 bulan pacaran dia belum memegang tangannya. Karena ini perkara mudah, jadi Shirogane menyuruh untuk menyewa sebuah kapal gitu. Yang katanya kemahalan, jadi dia menyuruh buat kerja sampingan. Di situ cowok tersebut dipaksa buat kerja bareng dia. Terus cowok itu ngomong kalau permasalahannya dia tangannya sering keringetan. Jadi agak-agak pede gitu. Shirogane menyuruh untuk operasi dan uangnya hasil dari kerja tadi. Cowok itu seperti udah kagak ada pilihan lain. Kebetulan Shirogane ada lowongan. Tak lama datang si Fujiwara yang langsung mau membantu permasalahan yang si cowok itu hadapi. Jawabannya simpel, Fujiwara menyuruh untuk berusaha aja. Dan kelihatan dari situ kalau cowok tersebut kurang usaha, jadi dia kali ini punya motivasi buat lebih berusaha lagi. Lantas Shirogane gagal mengajak orang buat membantunya bekerja. Sejak saat itu cowok tersebut sudah bisa pegangan tangan.
Setelah itu Ishigami melaporkan pengeluaran dari beberapa klub yang nampak menurutnya ikutan klub itu kagak ada gunanya. Dia selalu berpikiran buruk tentang klub, apalagi klub olahraga. Di situ Shirogane meminta pendapat untuk memotong dana dari klub. Ishigami menyarankan untuk memotong yang klub bola, karena banyak yang pacaran katanya. Lalu klub basket dan voli yang menurutnya harus dipotong. Ishigami udah kayak mau balas dendam gitu dan itu memang adanya. Dia pernah mendengar kalau ada sepasang kekasih yang pengen main, tapi kagak bisa karena si cowok mau ada eskul. Nah di situ dia sedikit salah paham mendengarnya. Jadi kayak gitulah dia sifatnya. Shirogane menyuruh Ishigami buat ikutan klub, walaupun dia OSIS masih bisa kok ikutan klub macam Fujiwara yang ikut table game dan Kaguya ikutan memanah. Katanya Kaguya cocok ikutan memanah karena opainya kecil jadi tidak terganggu. Coba aja kalau Fujiwara ikutan, bakalan keganggu sama opainya yang gede. Lantas kedua orang yang ada di situ langsung menghukum si Ishigami. Ishigami-kun. Alhasil dia langsung pulang. Di situ Fujiwara meminta klubnya buat dinaikin dananya karena harus beli game baru. Kalau Kaguya kagak ada masalah, tapi dia membutuhkan anggota baru. Ya kali gitu si Shirogane bisa ikutan, secara dia kagak ikutan klub. Di situ mereka merebutkan si Shirogane, tujuannya buat dinaikin dananya. Dia sebenarnya kagak mau ikutan apa-apa karena merasa nyaman, jadi dia diemin dulu. Setelah itu si Fujiwara lagi ngomongin anjingnya sama si Kaguya, yang nampak membuat si Kaguya tertawa. Fujiwara sangat senang ketika si Kaguya tertawa. Beda dengan Kaguya yang dulu waktu SMP, yang sangat jutek. Pas awalan SMA juga, dia kagak akrab sama si Shirogane. Emang dulu Kaguya cuma temenan sama si Fujiwara doang. Jadi dia harus menghargai si Fujiwara yang mau jadi temennya. Terus Fujiwara punya mimpi buat melihat si Kaguya tertawa terbahak-bahak. Kaguya gak bakalan mengeluarkan tawaan sampai segitunya. Tapi pas Fujiwara menceritakan kelucuan anjingnya, terutama menuju ke cincin atau kepunyaan jantan, dia auto kagak kuat menahan tawa. Apalagi Fujiwara terus menceritakan hal-hal jorok tersebut. Sampai si Kaguya kagak bisa menahannya lagi buat tertawa lepas. Akhirnya impian si Fujiwara terkabulkan. Dia terus ngomong kata-kata tersebut tanpa ampun sampai akhirnya datang si Shirogane. Kaguya memperingatkan untuk tidak ngomong itu, tapi Fujiwara punya rencana buruk. Dia mancing-mancing si Shirogane buat ngomong kata-kata terlarang tersebut. Tapi si Kaguya mencoba menyangkal semuanya sampai si Fujiwara frustasi. Dan langsung ngomong aja, dia berniat cuma pengen Shirogane mengatakan kata-kata terlarang tersebut. Shirogane yang mendengar itu kagak percaya kalau kedua cewek itu mesum semua. Alhasil dia langsung pergi. Si Kaguya juga yang kena. Fujiwara belum mau berhenti mengatakan hal tersebut. Di balik pintu ada si Ishigami yang kebentur sambil mendengarkan apa yang lagi mereka omongin. Singkat cerita, ada seorang cewek yang mau ke ruangan OSIS. Awalnya Kaguya gak tahu kalau itu siapa. Pas tahu namanya Kei Shirogane, dia langsung senang kalau itu adiknya si Shirogane. Dia ke situ mau ketemu dengan kakaknya. Dia bendahara OSIS di SMP lagi kesusahan sama dokumen yang dia buat. Di situ Kaguya berniat supaya biar bisa dekat dengan adiknya Shirogane. Inilah langkah awal biar bisa dekat sama si Shirogane. Pas dia mau bantuin, keburu sama si Ishigami yang sama-sama bendahara. Jadi nyambung lah gitu. Kaguya bersabar diri. Kalau masih ada waktu buat deket, dia memikirkan ketika udah deket dan bisa main bareng. Terus dia diajak ke rumahnya dan diterima sama keluarganya si Shirogane. Dia menginginkan itu. Terus dia menawarkan minuman. Pas mau ngambil, ada si Fujiwara yang ternyata mereka berdua udah deket banget. Secara adiknya Fujiwara sekelas sama si Kei. Jadi Kei suka nginep di rumahnya. Kaguya udah kesel aja baru tahu masalah begini. Apalagi Fujiwara udah dipanggil Chikane-san. Udah kayak panggilan akrab yang membuat si Kaguya makin kesel aja nih. Semuanya dirampas sama si Fujiwara. Tapi di tengah-tengah kekesalan si Fujiwara ngajakin main bareng. Jadinya Kaguya kembali kagak marah lagi. Pulangnya si Shirogane menanyakan Kei yang ke ruangannya tadi.
Dia merasa ketika di dekat Kaguya dia kagak bisa ngomong alias gugup. Setelah itu ulangan akhir akan segera dilaksanakan. Shirogane sok-sokan gak perlu belajar apalagi harus belajar kebut semalam. Tapi dia bohong, sebenarnya dialah orang yang maniak sama belajar. Kalau udah deket-deket sama ujian, dia harus menjaga peringkat pertama yang udah 3 kali berturut-turut. Sementara itu Kaguya juga setuju untuk tidak terlalu serius belajar. Dia juga berbohong. Sebenarnya Kaguya terus belajar supaya bisa mengalahkan si Shirogane. Tak lama si Ishigami mau pulang, Kaguya menyuruhnya buat belajar. Dia juga berniat begitu, tapi nampak dia punya rencana lain, yaitu beli kaset game. Terus si Fujiwara mempunyai masalah sama pelajaran bahasa Jepang. Di situ kedua orang itu kagak mau ribet. Mereka menyuruh Fujiwara untuk tidak belajar aja. Kan sesat, tapi anehnya tuh orang beneran ngikutin Jir. Secara dia emang gitu, walaupun nilai dia masih rata-rata. Jika cerita ulangannya pun dilaksanakan. Nampak Fujiwara udah gugup, apalagi dia takut kalau nilainya turun. Beda dengan si Shirogane yang kelihatan tenang, namun nyatanya dia juga sama gugup. Malah dia lebih parah. Tapi Shirogane harus tenang supaya bisa menjaga kemenangan dia yang udah 3 kali peringkat pertama terus. Setelah ujiannya dilaksanakan, keluarlah nilainya yang mana Shirogane peringkat pertama lagi. Kaguya gagal mengalahkannya lagi. Dia pura-pura tegar di sana. Yang aslinya mah dia sedih, nangis darah dan kesal tentunya. Shirogane yang udah biasa merasa biasa aja gitu peringkat pertama lagi. Jadi dia ke toilet. Di sana dia seneng kagak karuan. Berbalik sama Kaguya. Lalu diceritakan seminggu sebelum ujian yang mana Ishigami dapat peringatan dari gurunya untuk tidak dapat nilai merah lagi. Sekali dapat nilai merah maka kagak bakalan lulus atau naik kelas. Ishigami diperingatkan begitu karena nilainya berada di zona kuning. Jadi karena sekolahan elit itu tidak ada yang namanya remedial. Ishigami makanya harus hati-hati. Kaguya yang mendengar itu langsung mengajak si Ishigami untuk bicara empat mata. Yang nampak dia udah ketakutan duluan. Ishigami dibawa ke ruangan gelap, diikat macam itu. Dia akan mengajarkan si Ishigami supaya tidak dapat nilai merah lagi. Di situ HP sama PS Vitanya disita dan dia diberikan makanan sarden garing sambil belajar. Besoknya Kaguya menyuruh buat belajar lagi. Hampir setiap hari Ishigami mau kabur, cuma ketangkap mulu sampai akhirnya dia nurut juga. Ketika mereka belajar bareng, Ishigami menanyakan alasan kenapa dia begitu. Dia mau membantu Ishigami supaya kagak dapat nilai merah lagi. Dia udah biasa nolongin begini. Di sisi lain ada murid lain yang julid sama Ishigami. Secara dia waktu SMP ya gitu, banyak kasus. Dia juga gak memperdulikan bakalan naik kelas atau enggak. Akhirnya si Kaguya mengusir kedua orang itu. Kaguya udah menyuruh untuk Ishigami terus belajar. Kaguya bersumpah atas namanya dia akan membuat si Ishigami kagak dapat nilai merah lagi. Lagian, kalau si Shirogane tahu bakalan ribet. Di sisi lain Shirogane tenang, si Kaguya mengurusnya dengan baik. Setelah ujiannya selesai, si Ishigami dapat nilai kagak merah lagi. Cuma Kaguya berasa kurang puas sama hasilnya, yang masih nyaris nyentuh nilai merah. Dia kesal perjuangannya sia-sia. Di sini bisa disimpulkan kalau Kaguya bisa memegang janjinya sendiri atas omongan sumpahnya dia. Hari itu hujan deras disertai petir yang sangat besar yang membuat si Fujiwara ketakutan sampai dia harus melindungi udelnya entah kenapa. Di situ Shirogane dapat berita buruk kalau kereta berhenti beroperasi karena anginnya sangat kencang. Jadi dia kemungkinan kagak bisa pulang. Si Kaguya berencana untuk mengajaknya pulang bareng. Tapi dia baru ingat kalau aja dia nawarin begitu berarti nanti bakalan jadi drive dead. Sama aja ngajak kencan sama si Shirogane. Jadi dia mikir supaya si Shirogane lah yang meminta tumpangan kepadanya. Tak lama taksi si Fujiwara udah nyampe. Dia kasihan melihat si Shirogane kagak bisa pulang. Pas mau diajak bareng sama Kaguya dihalangin dan disuruh pulang duluan. Kini tidak ada yang menghalangi rencana si Kaguya. Ditambah lagi Shirogane hari itu ada kerjaan yang gak boleh telat. Kaguya udah berharap kalau Shirogane itu meminta tumpangan kepadanya daripada naik taksi mahal. Akhirnya dia ke toilet mikir-mikir dulu.
Terus Kaguya dapat info kalau keretanya kembali beroperasi. Dia langsung cepat-cepat membongkar HP si Shirogane dan mengganti baterainya biar habis. Dan dia berhasil melakukan itu. Pas mau minjem HP Kaguya, dia keburu mau pulang. Di luar, dia terus memantau si Shirogane. Dia masih berharap kalau Shirogane mau numpang sama mobilnya. Ayakasa menyuruh untuk tidak melakukan itu karena takut kena karma. Tapi Kaguya kagak percaya. Tak lama tiba-tiba Shirogane lewat menggunakan sepedanya. Itulah karmanya, udah mah kehujanan kecipratan pula. Ditambah setelah kejadian itu si Kaguya terkena demam. Dan dia di situ jadi manja. Sementara itu Shirogane udah ngeganti baterainya dan dapat info kalau Kaguya terkena demam. Fujiwara berniat untuk menjenguknya. Dia pernah ke sana sekali pas lagi sakit dan ada yang aneh ketika Kaguya sakit. Yaitu dia jadi manja, lantas pikiran si Shirogane traveling. Fujiwara menyarankan buat pergi bareng-bareng, cuma si Ishigami kagak setuju. Karena takut kagak sopan, yang nyatanya dia takut sebenarnya sama si Kaguya. Akhirnya si Fujiwara mengajak bermain game untuk menentukan siapa yang bakalan menjenguk. Pas mau dimulai, si Shirogane kali ini gak bakalan terkecoh. Dia tahu kalau si Fujiwara bermain curang, dia udah menyeting semuanya. Ishigami yang dengar itu langsung ngoceh terus. Alhasil sama Shirogane diganti kartunya dan kini si Shirogane memimpin karena dia udah mengingat tempat-tempatnya. Di situ si Fujiwara menaikkan tingkat kesulitannya. Dia mengacak-acak kartunya sampai Shirogane kesusahan menebak. Dia hampir aja menyerah buat menang. Tapi setelah Ishigami ngomong kalau dia melihat si Kaguya keguyur hujan, kayak lagi nungguin seseorang, Shirogane baru ngeh kalau mungkin Kaguya lagi nungguin dia. Dia langsung ganti mindset yang tadinya pengen lihat si Kaguya manja. Kali ini dia harus mengakui kesalahannya dan dia harus menjenguknya. Alhasil dengan tekad yang kuat, akhirnya dia bisa menang, memecahkan kesulitan yang Fujiwara acak-acak kartunya tadi. Dia ternyata curang lagi, Ishigami kagak bisa berhenti buat ngoceh karena udah malu si Fujiwara pulang. Setelah menang, Shirogane makin gugup harus bawa apaan ke rumah si Kaguya. Sorenya Shirogane ke sana, dia nampak kagak percaya bisa menginjak ke rumah segede itu. Di sana udah ada Hayakasa. Awalnya Shirogane cuma mau ngasih materi aja. Tapi Hayakasa menggiringnya ke kamar. Pas masuk semuanya berantakan. Hayakasa langsung menidurkannya kembali. Di situ Kaguya kelihatan macam aneh gitu. Lalu Hayakasa menjelaskan kalau sebenarnya si Kaguya itu lagi tidur. Dia macam ngelindur gitu, kagak sadar, udah layaknya mabuk. Nanti kalau demamnya udah hilang, dia bakalan tidak mengingat kejadian saat itu. Terus Shirogane disuruh untuk ngejagain selama 6 jam ke depan. Karena Hayakasa ada kerjaan, dia menyuruh Shirogane untuk tidak melakukan hal macam-macam. Setelah itu Shirogane menanyakan apakah dia demam karena dirinya atau bukan. Si Kaguya pun sebenarnya kagak tahu. Kehidupan orang kaya emang tidak bisa dibandingkan dengan si Shirogane yang biasa aja. Gengsinya juga udah beda jauh. Terus tak tahu kenapa si Kaguya menarik dan mengajak buat tidur bareng. Yang membuat si Shirogane kagak bisa ngapa-ngapain. Tapinya dia tertidur pulas di sana. Tak lama si Kaguya terbangun. Kini demamnya udah sembuh. Dia kaget ketika di sampingnya ada si Shirogane. Dia auto kaget dan langsung pulang. Hayakasa udah memprediksi bakalan kayak begini. Kaguya takut Shirogane macam-macam, tapi taunya kagak. Setelah kejadian itu, mereka berdua ribut lagi. Kali ini cuma karena kue yang sebelumnya sebenarnya udah pada minta maaf. Cuma karena Kaguya masih kesal takut Shirogane ngelakuin apa-apa ketika ia tidur. Sedangkan Shirogane masih marah karena dia selalu dicurigai mulu. Sebelum itu ada yang mengirim kue dari kepala sekolah. Cuma di situ cuma ada 2 potong aja yang tadinya buat Shirogane dan Kaguya aja. Tapi Ishigami yang mengambilnya sebelah. Jadinya mereka berdua ribut untuk memberikan kue sepotong itu untuk dimakan mereka berdua. Kaguya sama Shirogane langsung duel yang menunjukkan ketidakmauan memakan kue tersebut. Sampai 1 jam mereka debat sampai Ishigami merasa bersalah udah makan kuenya. Dia mau meminta bantuan si Fujiwara. Dialah yang bisa menghentikan mereka berdua. Shirogane punya alasan kuat kenapa Kaguya harus memakannya. Karena dia mengakui kalau dia suka banget sama kue. Lantas dia yang dengar itu merasa malu kalau Shirogane mengingat omongannya dulu itu. Terus si Kaguya juga punya alasan kenapa harus Shirogane yang makan. Karena waktu Natal, si Shirogane gak pernah merayakan, apalagi makan kue. Dia belum pernah di situ, dia juga sedikit malu. Jadi, karena lama mereka berniat mau menyuapinya satu sama lain. Karena gak mau juga, mereka mau bareng-bareng.
Pas mau masuk, pengganggunya datang dan memakan kue tersebut. Setelah itu si Kaguya meminta saran kepada Kashiwagi. Kaguya berniat pengen baikan sama si Shirogane. Sementara itu Shirogane pun demikian. Dia meminta saran kepada si Ishigami. Dia ngakunya buat temennya. Di situ Kaguya langsung aja jujur yang tentang tidur berdua itu. Kashiwagi auto langsung marah mendengar itu. Walaupun si Kaguya yang ngajak dan gak sadarkan diri, tapi tetap aja seharusnya Shirogane gak menerimanya. Macam kagak punya moral aja. Di sisi lain Ishigami langsung nyerocos kalau si Kaguya itu orang yang nafsuan. Pakai narik-narik si Shirogane segala. Sebenarnya mereka udah baikan. Cuma sejak kejadian itu, si Shirogane macam jadi orang yang belum pernah melewati kejadian itu. Sebenarnya Kaguya kagak ada masalah. Karena Shirogane juga kagak ngelakuin apa-apa. Tapi justru dia menginginkan Shirogane melakukan sesuatu pada saat itu. Di sisi lain setelah mendengar ocehan dari si Ishigami, dia jadi keingat sesuatu. Pas sore hari ketika jalan saling berlawanan, Shirogane mau ngomong sesuatu. Kalau bahwasannya kemarin itu dia tidak melakukan apa-apa selain memegang bibirnya menggunakan satu jari doang. Lantas Kaguya langsung membalasnya dengan melakukan hal yang sama, yang tentunya membuat Shirogane malu. Dan di situ Kaguya menyuruh untuk tidak selek lagi. Singkat cerita, liburan musim panas segera tiba. Shirogane bakalan meliburkan kerjanya dan pengen refreshing. Dia menanyakan rencananya pada waktu itu, tapi si Fujiwara malah mau liburan sendirian ke Hawaii. Dia gagal buat membujuk si Fujiwara. Shirogane pengen liburan bareng Kaguya, tapi tanpa mengajak si Kaguya secara langsung, karena bakalan tidak mengenakan buatnya. Terus dia juga mencari cara lain buat supaya Fujiwara mau liburan bareng si Shirogane. Terus di situ Ishigami menyuruh untuk nyari yang bisa dikenang sama si Shirogane. Secara dia nanti yang bakalan lulus duluan. Shirogane mulai ngerti kalau liburan gak harus sama cewek. Terus jadi dia putuskan buat ke festival musim panas nanti. Tiba-tiba aja si Fujiwara pengen ikut juga. Karena ada kembang api, Kaguya langsung pengen ikut. Tapi tak lama si Fujiwara berubah pikiran kalau dia mau ke Spanyol karena ada festival tomat. Kaguya merasa salah, dia mau ikut sama si Shirogane. Di situ si Fujiwara udah kayak bocah. Dia kagak mau ditinggalin buat ikutan festival musim panas secara dia lagi ada di Spanyol nanti. Ishigami langsung mengkritik si Fujiwara yang membuat dia menangis digituin sama si Ishigami. Tapi kali ini Ishigami kagak salah ngomong begitu. Singkat cerita, hari di mana liburan udah dilaksanakan, nampak si Shirogane kagak ngapa-ngapain udah 2 minggu ini. Beda dengan si Fujiwara yang udah keluar negeri. Di sisi lain si Kaguya juga masih sama, di rumah aja. Dia kagak tahu teman-temannya lagi pada ngapain. Terus Hayakasa dapat informasi kalau si Shirogane juga masih di rumah terus. Kaguya kaget si Hayakasa bisa tahu, ternyata itu dari Twitternya. Si Kaguya yang selama ini tidak mengenal begituan, kagak tahu Twitter apaan. Terus Hayakasa pergi mandi, dia mau beristirahat terlebih dahulu dengan berendam. Tapi si Kaguya mengganggunya, dia ada masalah sama internetnya. Ternyata dia daftar Twitter dan bingung cara daftarnya. Sesudah daftar, di situ Hayakasa memberikan nama-nama teman-temannya. Terlihat si Fujiwara keliling dunia. Terus Hayakasa meneruskan mandinya. Dia udah kecapean banget, Kaguya kagak bisa ngertiin dia. Tak lama dia diganggu lagi, kini akunnya di-ban katanya. Yang ternyata pas dilihat, akun si Shirogane itu diprivasi. Kaguya yang masih awam belum ngerti, jadinya Hayakasa ngasih tahu detailnya. Kaguya harus ngefollow dulu, tapi setelah dipikir-pikir dia sama aja mengemis sama si Shirogane. Jadi dia berpikir dia juga mau menuruti hal yang sama. Tapi Hayakasa menyangkalnya, dia lanjut aja mandi. Dia memikirkan kalau aja kedua orang itu kagak gengsi, pasti bahagia. Si Hayakasa juga sebenarnya pengen jatuh cinta. Tak lama si Kaguya kembali memanggil, kali ini dia mengusirnya. Setelah itu si Fujiwara baru pulang ke Jepang. Dia senang bisa cepat sampai di Jepang, kakaknya sendiri malah lebih enak di Mesir. Ada alasan si Fujiwara pengen di Jepang. Malam harinya ada bapak-bapak bernama Saburo yang mengunjungi sebuah pedagang ramen. Dia bisa dikatakan sebagai penikmat ramen sejati dan memesan yang tidak biasa. Tak lama si Fujiwara juga ke situ. Ternyata alasan pengen pulang ke Jepang itu karena ramen. Saburo merasakan kalau Fujiwara itu bukan penikmat ramen sejati, tapi pesanannya hampir sama dengan Saburo. Terus dia memperlihatkan makan yang benar memakan ramen. Tapi si Fujiwara juga melakukan udah layaknya pecinta ramen.
Pas topping rempahnya udah habis, kalau dia pencinta ramen sejati bakalan nambahin bawang putih. Dan Fujiwara melakukan hal tersebut dan diakhiri dengan meminum kuahnya. Fujiwara diberikan jempol sama bapak tersebut. Terus udah 3 minggu si Shirogane kagak melakukan apapun selain bekerja, belajar, dan gitu-gitu aja doang. Hari-harinya, dia pengen tahu si Kaguya lagi ngapain yang ternyata sama juga. Hayakasa menyarankan buat mengirim pesan, secara dia selalu melihat pesan-pesan yang lama. Cuma di situ Kaguya nolak, dia bakalan keluar. Sedangkan si Shirogane juga mau belanja sekalian ke sekolah. Entah tujuan dia mau ngapain ke sekolahan. Mungkin berharap bisa bertemu dengan si Kaguya, sedangkan Kaguya emang benar ke sekolahan juga. Tapi ketika Shirogane ke ruang OSIS, si Kaguyanya udah keburu pulang. Di situ mereka kagak bertemu. Sebenarnya si Kaguya itu orang yang terisolasi. Yang harusnya seumuran dia itu udah merasakan apa-apa, si Kaguya masih aja dikekang sama bapaknya. Bapaknya gak tanggung-tanggung, galak juga, gak memperhatikan anaknya itu. Tapi si Kaguya kuat, dia tidak mempermasalahkan itu. Yang terpenting, dia bakalan liburan lihat kembang api nanti. Singkat cerita, hari itu adalah festival kembang apinya. Si Kaguya udah seneng banget. Akhirnya setelah melewati liburan musim panas yang gabut, kini bisa liburan juga. Walaupun cuma sebentar. Fujiwara bela-belain gagalin acaranya demi bisa melihat kembang api. Pas mau berangkat, bencana datang. Dia tidak diperbolehkan keluar, apalagi datang ke kerumunan. Jadi dia mengabarkan si Fujiwara kalau dia kagak ikut. Kaguya auto sedih, hari yang dia tunggu-tunggu dipatahkan begitu saja. Terus dia membuat tweet kalau dia pengen lihat kembang api bersama temannya. Alhasil si Shirogane nyusul ke rumahnya si Kaguya. Tak lama si Hayakasa datang, dia meminta untuk tidak tiduran mulu. Dia bisa menerobos keluar, si Shirogane juga bakalan punya pemikiran yang sama untuk biar bisa bertemu. Jadinya Kaguya menuruti rencana Hayakasa. Dia menerobos keluar dan menaiki taksi yang sudah disiapin. Sedangkan Hayakasanya menyamar menjadi si Kaguya. Ketika Kaguya pergi, Shirogane baru aja nyampe. Jadi dia mengabari teman-temannya dan berpencar untuk menunggu si Kaguya. Di sisi lain Kaguya dapat masalah, kini jalannya macet. Karena banyak orang yang lagi lihat kembang api, jadi dia memutuskan buat turun jalan kaki. Nah Shirogane lewat lawan arah. Kaguya berusaha ke tempat yang udah ditentukan, melewati banyak orang-orang dan lorong yang sangat gelap. Dia menginginkan tahun ini bisa melihat kembang api bareng-bareng. Tapi sayang waktu tidak lagi bersahabat. Kaguya telat, kembang apinya udah selesai. Akhirnya dia mencoba kuat, tapi dia tidak bisa menahan tangisnya. Tak lama akhirnya Shirogane datang dan langsung mengajaknya buat melihat kembang apinya. Mereka menaiki taksi yang tadi si Kaguya naikin. Dan Shirogane menyuruh sopir untuk ke Chiba, lewat tol bawah laut. Karena masih ada waktu buat melihat kembang api yang tertunda. Si sopir auto jadi joki bawanya kenceng banget. Dan usahanya itu membuahkan hasil. Mereka berhasil tepat waktu. Cuma di tengah mereka lihat kembang api, si Kaguya malah terfokus ke si Shirogane. Singkat cerita, semester awal pun dimulai. Mereka udah kembali masuk seperti biasa. Si Shirogane nampak tidak baik-baik saja. Dia kepikiran dengan malam festival kemarin yang udah melakukan hal-hal memalukan sama si Kaguya. Dia kagak pede buat ketemu Kaguya. Pas Kaguyanya datang, dia mencoba bertanya tentang festival malam itu. Tapi dia memalingkan mukanya, lantas si Shirogane jadi beranggapan buruk. Tapi sebenarnya si Kaguya malu-malu kucing untuk bisa memandang si Shirogane. Dia mencoba buat bisa ngomong, tapi pas mau deket malah berbelok. Mereka nampak masih gugup begitu. Terus mereka bertiga sambil bersih-bersih, namun masih sama kayak gitu. Alhasil si Fujiwara yang melihat mereka begitu merasa aneh. Menurutnya itu permainan, jadi dia ikutan dah. Jadi kagak nyambung. Tak lama datang Ishigami, dia yang baru datang yang gak tahu apa-apa langsung dimarahi. よくわからないけど帰ります。 石神撃墜 Fujiwara yang so tahu juga dikeluarin. Fujiwara 撃墜 Shirogane mulai percaya diri kalau tindakan ia pas festival itu menurut Kaguya keren. Terus mereka berdua mencoba kembali dan berhasil bertabrakan. Di situ mau bilang makasih atas festival kemarin itu.
Cuma sapu yang dipegang Kaguya terkena dadanya, yang membuat Kaguya kagak enak menyakiti si Shirogane. Tapi Shirogane salah paham, dia kira sakit hati ketika festival kemarin itu. Akhirnya dia malu dan kabur. Si Kaguya pun mencoba mengejarnya dan untuk season ini selesai.